Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh jelas bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, hari ini kita akan update lagi soal Bitcoin guys, karena Bitcoin akhirnya mampu breakout dari trendline yang cukup signifikan, dan juga pastinya nanti kita akan update kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dan juga apa yang harus teman-teman waspadai gitu ya. Dan kemudian nanti ada beberapa berita beserta data yang perlu saya sampaikan untuk teman-teman semua. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto itu di angka 2,22 triliun dolar atau naik sekitar 2,84%. Bitcoin sendiri sekarang udah di harga 51.351, naik 4%, Ethereum 3.487, naik 3%, Binance 435 dolar, naik 1,95%, Cardano sudah kesalip ya dengan Binance, kembali ke nomor 4 di 2,22 dolar, kemudian XRP 1,07 dolar, Solana 159 dolar, turun 3%, Dogecoin 0,25%, naik 4%, Polkadot 30 dolar, kemudian Terra ada di 43,28 dolar. So, sekarang kita masuk dulu ke berita yang terbaru yang datang hari ini dari Cointelegraph yang mengatakan di sini salah satu artikelnya 50k Bitcoin is ultimate bear trap, says analyst as BTC price struggles for key level. Jadi ada seorang analis lah mengatakan bahwa sebenarnya 50.000 itu merupakan area bear trap gitu ya, bear trap, bukan bull trap ya. Ini harusnya nggak salah nih. Dia mengatakan bear trap angka 50.000 itu. Nah, kenapa bisa bear trap? Ini menurut asumsi saya ya. Karena kan beberapa hari ini banyak sekali orang-orang bilang kalau 50.000 itu adalah area resisten yang sangat kuat gitu kan. Kemudian juga ada trend line yang cukup signifikan yang juga berada di sekitar 50.000 dolar. Kemudian juga banyak sekali orang mengatakan 50.000 nanti akan menjadi titik rejection gitu, dan kita akan membuat lower low lagi. Ada yang bilang ini semua masih bull trap, 50.000 adalah titik puncaknya, nanti kita akan down lagi. Pokoknya semua itu mengarah ke bahwa kalau misalnya kita nyentuh 50.000, banyak sekali orang-orang expect akan ada rejection dari sana. Nah, dengan adanya asumsi seperti itu, maka pastinya banyak orang pasang short kan di angka-angka 50.000 atau bahkan 50.500, dan mereka sekarang harusnya loss gitu, ya kan? Karena sekarang Bitcoin bahkan udah menembus 51.500, bahkan udah hampir sampai ke 52.000. So, ini yang dikatakan sebagai bear trap gitu. Banyak orang menganggap atau beranggapan ini akan ada rejection atau ada koreksi di angka 50.000, tetapi ternyata tidak gitu. Jadi jebakan lah istilahnya seperti itu. Itu menurut asumsi saya seperti itu ya. Oke, kemudian juga ada data yang cukup penting yang perlu teman-teman tahu hari ini. After a few weeks of selling, Bitcoin miners have started accumulating again, dari Will Clemente ya. Mengatakan bahwa para penambang Bitcoin beberapa minggu yang lalu sebenarnya sempat melakukan distribusi gitu atau jualan lah istilahnya ya. Yang membuat juga harga kita terkoreksi cukup dalam dari yang kemarin 53.000 jatuh ke sekitar 40-an ya kemarin ya. Bahkan 39 kalau nggak salah, 40-an gitulah ya. Dan akhirnya pada beberapa hari ini kita melihat miner started accumulated again, atau para penambang ini mulai untuk mengakumulasi lagi. Jadi ini adalah indikasi positif juga gitu ya, bahwa para miners juga sekarang udah mulai confidence gitu terhadap Bitcoin. Walaupun kita lihat sekarang harga Bitcoin udah 51 ribuan, malah mereka baru start akumulasi gitu ya. Jadi itu memperlihatkan sebuah confidence yang cukup baik menurut saya. Kemudian ini juga adalah berita unik yang perlu teman-teman tahu lah. Bitcoin in public company treasuries has exceeded 200,000 Bitcoin. Jadi semakin hari teman-teman bisa melihat bahwa public company ini terus masuk ke Bitcoin ya kan, terus serok Bitcoin, terus mengumpulkan Bitcoin, dan sampai sekarang mereka sudah punya total sebesar 200.000 Bitcoin mereka hold. Atau sekitar kurang lebih 1% dari total circulating supply yang Bitcoin mereka hold. Dan ini angkanya terus bertambah gitu. Baik dari MicroStrategy, Tesla, Galaxy Digital, Square, Marathon Digital, dan lain-lain. Mereka sekarang udah mengumpulkan 1% dari total semuanya. Oke. Dan teman-teman bisa bayangin
dalam beberapa tahun ke depan ketika adopsi sudah mulai terjadi di mana-mana dan banyak sekali public company mulai masuk lagi, perusahaan dari mana-mana udah mulai investasi juga. Nah, itu akan menyebabkan sebagian besar circulating supply-nya Bitcoin nanti akan dipegang sama mereka-mereka ini gitu. Kalau kalian tidak invest dari sekarang, nanti kalian akan belinya di harga yang mahal. Karena biasanya ini guys, kalau mereka perusahaan-perusahaan seperti ini, apalagi seperti MicroStrategy ini yang paling gede gitu kan. Kalau kata si Michael Saylor sih, mereka tidak mempunyai rencana sama sekali untuk menjual kapanpun gitu Bitcoinnya. Jadi istilahnya mereka akan hold gitu. Dan kebanyakan company juga rata-rata mungkin seperti itu ya. Mereka kalau misalnya investasi itu biasanya long term gitu. Jadi semakin lama circulating supply-nya Bitcoin ini semakin tergerus untuk retail dan kebanyakan untuk perusahaan gitu ya. Jadi teman-teman harus berbahagia gitu kalau misalnya teman-teman udah sekarang mempunyai 1 atau 2 Bitcoin gitu dan udah menjadi bagian dari masa depan lah istilahnya. Karena kalau misalnya teman-teman baru masuk nanti di 2025 atau 2030, mungkin harga Bitcoin udah jauh dari harga sekarang gitu. Dan juga waktu itu juga mungkin public company juga udah memegang lebih banyak lagi persentase dari total circulating supply-nya Bitcoin gitu ya. Oke, jadi itu adalah beberapa data dan berita yang pengen saya share hari ini. Kemudian kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin hari ini. Dan kita mulai dari daily chart terlebih dahulu ya. Oke guys, jadi seperti yang teman-teman bisa lihat bahwa candle daily kemarin kita udah mampu close di atas trendline di sini. Oke, itu adalah indikasi yang sangat positif di sini ya. Kita udah mampu close di atas angka tersebut. So sekarang kita ya bisa jadi udah bisa bilang kita udah breakout dari trendline di sini. Ini adalah salah satu trendline major yang cukup penting untuk kita tembus. Kalau misalnya kita mampu stay sekarang di atas ini, oke, maka kemungkinan besar kita akan nyampe lagi ke arah all time high, oke, dan mungkin malah bisa tembus lagi dari all time high gitu. Jadi ini adalah salah satu step yang cukup besar bahwa kita sekarang udah break dari area trendline di sini. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan kemarin itu banyak sekali analis mengatakan bahwa di sekitaran angka sini itu kemungkinan besar kita akan mendapati sebuah koreksi sebelum kita naik dulu gitu ya. Banyak sekali orang ekspektasi seperti itu. Karena apa? Alasannya pertama, kita mendapati adanya bearish divergence gitu kan. Bahwa harganya terus membuat kenaikan, sedangkan indikator RSI-nya atau bahkan MACD itu menunjukkan penurunan gitu ya. Atau kita sebut sebagai bearish divergence. Makanya banyak sekali orang mengatakan area 50.000 sampai 50.500 itu adalah angka di mana kita akan mendapatkan koreksi terlebih dahulu sebelum naik lagi gitu ya. Tetapi itu tidak terjadi dan teman-teman bisa lihat kita sekarang sudah menembus ke 51.500-an dan kalau teman-teman perhatikan lagi indikator RSI-nya, sekarang divergence-nya sudah hilang. Tidak ada lagi. Karena apa? Divergence-nya, RSI-nya sekarang juga udah membuat higher high dan lebih tinggi dari high yang ini. Oke, jadi istilahnya higher high lah ya. Dan itu sudah membuat bearish divergence yang kemarin disebut oleh mereka itu sudah invalid. Gitu. Nah, makanya ini juga sering, mungkin sebelumnya teman-teman udah pernah dengar juga saya ngomong bahwa tidak selalu ya kalau kita ngelihat divergence itu kita akan mendapati koreksi gitu. Tapi kemungkinan besar, tapi tidak harus gitu ya guys. Dan kali ini case-nya kita sepertinya membuat divergence-nya tidak valid gitu. Berbeda dengan yang terjadi di sini, teman-teman bisa lihat kita juga ketika kita naik harganya di sini membuat semacam higher high dan higher high, higher high gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat indikatornya dari sini malah indikatornya di sini malah membuat lower high gitu. Oke. Tetapi teman-teman bisa lihat walaupun kita udah bearish divergence cukup lama di sini. Bahkan dari harganya di sini pun kita udah mendapati bearish divergence ya kan, tapi harga bisa terus merangkak naik gitu. Sampai pada akhirnya kita ngelihat ada drop ketika di sini. Jadi kita mampu bertahan cukup lama di area atau fase bearish divergence ya. Bukan berarti ketika kita melihat bearish divergence kita langsung akan mendapatkan drop gitu. Tapi bahkan kita masih bisa bertahan cukup lama. Kalau di sini case-nya kita ngelihat dari tanggal 6 Agustus sampai malah akhir bulan ya. Hampir sebulanan malah kita tahan di
fase bearish divergence. Jadi kalau kita ngeliat bearish divergence, kita perlu juga untuk membuat analisa lebih lanjut ya gitu guys, atau mengumpulkan data yang lain, analisa yang lain untuk memperkuat tesis kita bahwa kemungkinan akan terjadi koreksi gitu. Kalau secara price action belum mendukung, ya kemungkinan besar kita nggak akan mendapatkan correction gitu kan. Nah, sama juga yang terjadi di sini, kita melihat ada bearish divergence, namun udah mulai invalid gitu ya. Dan sekarang yang pengen kita lihat apa sih? Nah, ini mungkin lebih jelasnya di sini area support resistance-nya udah saya buat. Nah, sekarang kita udah istilahnya udah berada di atas area trendline ini. Dan yang pengen kita lihat sekarang adalah kita harus mampu stay above di sini ya kan? Seperti yang terjadi di sini. Ya, kita harus mampu stay above di sini. Sama juga stay above di sini. Dan kalau ini yang terjadi, maka kemungkinan besar next areanya adalah pastinya di sekitaran 53.000 yang merupakan area high sebelumnya di sini. Oke, kalau ini juga mampu ditembus, maka next resistance itu udah di angka sekitar, coba kita cek ya di sini. Ya, major resistance selanjutnya udah di sekitar angka 57.000. Jadi kita punya gap yang cukup gede di sini. Kalau misalnya kita mampu break dari 53, maka kemungkinan besar kita juga akan mendapati rally yang cukup kencang gitu ya. So, teman-teman, kalau misalnya pengen masuk ke Bitcoin, ya sabarin dulu aja ya. Kalau misalnya dari sini-sini belum masuk juga, ya sekarang teman-teman harusnya udah bisa start untuk cari setup. Kalau misalnya mendapati kita ada pattern continuation di sini, atau kita mendapati retest, ya juga bisa teman-teman mungkin trade ke atas gitu ya. Dan berita buruknya adalah mungkin teman-teman bisa lihat Bitcoin dominance itu lagi ngeroket banget naik ke atas. Jadi kalau teman-teman yang holder altcoin, ya harusnya hari ini bukan hari yang terlalu menggembirakan gitu ya. Walaupun Bitcoin lagi ngeroket, tetapi kita ngeliat Bitcoin dominance juga ikut meroket, yang artinya bahwa kemungkinan besar altcoin akan stagnan terlebih dahulu gitu. Nah, bisa jadi yang terjadi, ini asumsi saya gitu ya, tidak pasti benar. Jika kita mendapati ada sideways di sekitaran sini, di antara area 53 sampai 51.000 di sini, jika kita mendapatkan sideways, maka bukan tidak mungkin Bitcoin dominance nanti akan turun dan altcoin akan start untuk catch up gitu, atau mengejar Bitcoin lah gitu ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan, karena di sini juga kita merupakan area resistance gitu kan. Sebelumnya kita terpantul cukup keras di sini. Dan jika kita mendapati rejection dari sini, maka bukan tidak mungkin kita akan sideways sebentar di sini. Oke. Baru akhirnya kita lanjutkan ke atas. Nah, pada fase sideways ini biasanya Bitcoin dominance bisa jadi turun gitu ya, karena orang-orang yang take profit di sekitaran sini biasanya itu memindahkan uangnya ke altcoin gitu ya, yang menyebabkan altcoin itu biasanya naik dan Bitcoin dominance turun gitu. Oke, jadi ya teman-teman, sekarang kalau misalnya pengen masuk, tinggal tunggu aja pattern continuation-nya udah muncul. Kalau misalnya kita melihat ada semacam flag atau apapun di sini, dan ketika kita breakout dari itu, maka kita bisa ikutan untuk masuk gitu ya. Yang kita tidak pengen lihat adalah bahwa Bitcoin kembali down ke sini, atau kembali masuk ke trendline ini dan konsolidasi di sini. Nah, itu kita bisa consider ini sebagai fake breakout gitu ya. Jadi itu kita nggak mau. Yang kita mau, kita tunggu dia stay di atas sini, membuat pattern continuation, dan dari sini kita ikutan untuk masuk. Oke. Jadi itu aja ya untuk hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan ya, kalau misalnya kalian yang holder Bitcoin, harusnya hari ini menggembirakan ya. Kalau misalnya yang altcoin, ya hari ini biasa aja lah gitu ya. So, kita akan bertemu lagi di video besok. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau misalnya bermanfaat video kali ini, mohon bantuan like dan share-nya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.